Kesayanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Yesus, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 10 September 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian di saat ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Nuwele Tetu Klasis Masohi, maka tim mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop yang diedarkan pada hari ini, Minggu 10 September 2023, dalam kebaktian pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Terima kasih untuk bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta Minggu 3 September 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.866.800. Syukur sebesar Rp3.380.000. Persepuluhan sebesar Rp6.076.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.121.000. Penerimaan kolekta Minggu 3 September 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.277.200. Syukur sebesar Rp1.406.000. Persepuluhan sebesar Rp3.063.000 dan sarana fisik sebesar Rp669.000. Penerimaan kolekta doa untuk Ambon Senin 4 September 2023 sebesar Rp17.977.000. Penerimaan kolekta HUT ke-88 Gereja Protestan Maluku Rabu 6 September 2023 sebesar Rp8.515.000. Syukur sebesar Rp1.295.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000 dan sarana fisik Rp270.000. Kebaktian Minggu 10 September 2023 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta G. Siahaya. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian pemuda. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Alen Hetaria, Kuilet De Fretes, Vokal Grup Cabang Bukit Doa, Paduan Suara Remaja Jemaat Betel. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 3 bait yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 185. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 17 September 2023 adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar, karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Diberitahukan kepada jemaat yang memiliki kendaraan bermotor dengan nomor polisi DE 4004 untuk dapat mengambil kunci motor yang tertinggal di pemain keyboard selesai kebaktian. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 10 September 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan. Betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat ke-11 yang berbunyi demikian, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar
Saudara-saudari kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita semua, terkhusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita.
Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat, namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Janganlah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika
berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar kuku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat, kita mendengarkan persembahan pujian oleh Allen Hetaria. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory, creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you broke heaven down.
Terima kasih Alian untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini kita akan baca Alkitab yang terambil dari Yudas 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Yudas 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Tapi sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah sambil mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pertolongan, anugerah, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Di saat ini Tuhan, selaku umat-Mu kami bersekutu di ruang gereja Maranatha ini. Setelah kami beribadah, kami ingin membaca sekali kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengartikan ini bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dari waktu ke waktu. Kami siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati dan menyertai kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yudas 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23 di bawah perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang tak ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Ya, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam, shalom. Orang-orang muda, selamat malam, shalom. Tadi beta lihat ada yang cari Yudas paling lama, Kak. Buka-buka, salah buka kali, buka di perjanjian lama yang dapat. Kalau yang pakai iPad, kasih iPhone, pakai tab, siapa apa, langsung ke TikTok dapat. Akan pun cerita ada suatu saat pendeta senior dia kasih kata kesasi di Maluku Utara. Lalu waktu itu tahun 80-an itu pemerintah wajibkan supaya semua orang itu punya agama. Jadi silakan dong pilih, mau pilih Islam, Hindu, Buddha kah, Protestan atau Katolik. Nah, yang pilih untuk Protestan itu orang tua tapi mesti ikut katekisasi. Otomatis mesti belajar kayak anak-anak katekisasi. Selesai belajar sekitar berapa bulan, kemudian dong mesti ikut tes. Ikut tes yang menarik itu pertama-tama dapat suruh buka Alkitab. Pendeta bilang buka di Amos. Satu orang om, dia buka Amos itu
Dia buka paling lama. Semua sudah apa? Dia tinggal buka. Dia obok-obok Amos itu di mana? Di perjanjian bantu antara itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi dia obok-obok di antara Lukas dan Yohanes. Dia tinggal bola balik situ. Bapak pendeta dekat bilang, saya cari di mana? Kata ini Pak, beta cari sendapa. Loh, kenapa saya cari di situ? Saya yang Bapak pendeta, barang Amos pun rumah itu di kampung dekat Lukas pun rumah. Jadi beta cari di situ. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara-saudari. Beta berharap orang-orang muda sekarang nih masih tetap hafal kanon Alkitab yang dulu-dulu ketong sekolah minggu ketong menyanyi itu. Ketong dulu pun nyanyian itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru karena itu penting. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketong pembagian Alkitab ini, beta mulai dengan ilustrasi Alkitab itu karena akang penting. Dia pun perkataan tadi mengingat, ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dolo-dolo dong saya pegang Alkitab. Dong pakai ini por ingat dan kemudian pakai tulisan-tulisan yang semua jemaat itu punya, mahal harganya. Bahkan kalau ketong masih pegang Alkitab, beta sebenarnya seng protes kemajuan zaman. Tetapi beta lebih setuju orang datang gereja bawa Alkitab ketimbang bawa jejet dan segala macam. Cobaannya banyak kalau pakai jejet, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seorang pendeta bilang gini, generasi sekarang itu generasi tundu-tundu. Tundu-tundu bukan hormat, tetapi generasi tundu-tundu artinya jejet itu bikin orang tundu. Orang duduk orang tundu, orang berdiri orang tundu, orang segala macam orang tundu. Coba perhatikan nanti. Orang menyeberang jalan jauh tundu-tundu, dapat tabrak yang marah, siapa suruh mau tundu, gitu kan. Pakai Alkitab itu lebih bagus. Alkitab ini tuh, kalau dia disubsidi, dia paling mahal. Orang yang gereja Protestan Maluku, minimal dia punya Alkitab ada 3. Betul kah? CD 1, nikah 1, bali sendiri 1. Betul toh? Iya. Tapi saya tahu kadang-kadang akang di mana? Talamburan. Kenapa dia bilang itu? Dia bilang itu karena pada saat itu ajaran-ajaran itu belum dikumpulkan seperti pada saat sekarang. Ketong buka Alkitab akan sudah dikumpulkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketong bersyukur karena ketong sudah baca Alkitab yang sudah dikumpulkan. Sio sayang kalau ketong kemudian 1 minggu 1 kali, ketong datang masuk gereja ini. Seringkali yang bikin beta pun hati sedih ini itu 1 minggu 1 kali kalau pendeta khotbah bertele-tele itu cuma 2 jam per hari Minggu. Tetapi masih ada orang yang masih sibuk dengan HP. Itu yang beta bilang tundu-tundu. Bahkan terkadang beta sangat malu ketika beta lihat dari bawah itu malah pelayan itu. Entah kolektan, entah singers. Mulai dari pendeta kemudian naik di mimbar, dia sampai putus dengan HP itu. Sekarang apa gunanya kemudian ketong datang di gereja tetapi ketong sembrani untuk melepaskan ketong pun HP dan bilang ini waktunya Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Ketong bicara dengan orang ketong semua diinterupsi. Betul toh? Coba bicara dengan orang, lalu orang kemudian pegang HP. Rasa dihargai seng? Seng. Anak-anak juga ketika bicara dengan orang tua lah, orang tinggal dengan HP, anak SD saja dia bilang, mama nih bikin apa? Beta dari tadi cari tahu, mama tinggal dengan HP. Mama asik update status WA dan Facebook. Bagaimana dengan Tuhan? Lalu apa gunanya datang ke gereja kalau kemudian ketong lebih sibuk dengan segala sesuatu yang sebenarnya por beta yang penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu ketong hidup yang mati juga kok. Tanpa informasi sedetik pun 1 jam dan seterusnya. Tuhan Allah yang mau diinterupsi Bapak Ibu Saudara-saudari oleh HP Anda dan saya. Oleh kesibukan Anda dan saya. Anda dan saya berulang kali menginterupsi dia ketika kita butuh dan kita terdesak. Betul sih? Tuhan tolongnya, beta pun anak mau tes tentara nih. Tuhan tolongnya, beta pun anak mau tes polisi nih. Tuhan tolong juga, beta tes terakhir ini pantoher. Interupsi Tuhan tiap saat. Saat waktu untuk Tuhan, biarkan segala sesuatu yang penting untuk interupsi Tuhan dalam sebuah relasi. Kira-kira
Kalau dalam hal ini, akang bagus Sem perlu jawab. Beta khotbah, beta tanya, beta jawab sendiri sudah siapa apa. Resiko pendeta. Itu sebabnya bagian firman Tuhan ini bilang ingat. Ingat kenapa? Karena ada nilai-nilai yang bergeser. Beta saya mau bilang ulang-ulang kata nilai apa bergeser. Zaman ini begitu banyak nilai yang bergeser dalam hidup. Yang kadang-kadang kalau ketong generasi atas nih bukan mau sombong gitu seng. Tapi beta cerita-cerita dan beta pengguru-guru SMA dulu dong bilang gini. Rata-rata mau muslim kah Kristen kah dong bilang gini. Ketong apatis dengan generasi pada saat ini. Beta tahu dong bilang apatis karena apa? Mungkin pertama, mungkin karena undang-undang perlindungan anak itu terlalu kuat melindungi yang muda-muda ini. Sehingga kadang-kadang bablas. Pernah suatu saat, dong cerita por beta. Bapak pendeta masa dong mau pukul orang baru dong kayak gini, kata ketong pukul saja. Siapa apa? Dong saya bisa tangkap ketong karena ketong dilindungi oleh undang-undang. Bisa bayangkan orang-orang muda yang umur masih muda begini otak kriminal. Undang-undang melindungi dong. Zaman ini memang zaman gila gitu. Lalu kemudian ketong melupakan nilai-nilai yang diajarkan por ketong bergeser. Karena itu penting, ayat ini mengatakan ingatlah akan ajaran-ajaran para rasul. Dengan kata lain dibilang gini, ingatlah pada nilai-nilai yang benar yang ketong pegang. Kalau sekarang bergeser, mari ketong ingat dan ketong kembali di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemajuan teknologi selalu berdampak positif tapi juga negatif. Dan pada saat itu bukan kemajuan teknologi, cuma ada orang-orang yang masuk dalam jemaat dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran iman. Dan itu menjadi racun dalam kehidupan umat. Beta saya akan mungkin bilang gini, kata saya boleh pakai gadget, saya ada. Katong semua terpengaruh untuk itu. Tetapi yang paling penting adalah kemudian bagaimana ketika ketong ada dalam kemajuan teknologi, ketong tetap mengingat apa sebenarnya yang benar dalam hidup ini. Terus terang ketong saya bisa masuk di situ apabila Bapak Ibu tidak pernah baca firman dan bertumbuh dalam firman. Orang-orang muda yang pernah kemudian masuk di dalamnya. Karena tadi salah satu ayat kan bilang, bagaimana orang muda jaga sikap hidupnya, kekudusan hidupnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah firman. Sekarang bias paling banyak. Tadi malam itu aparat keamanan bisa sampai tembak gas air mata 2 kali. Wisma Game dan sekitarnya. Sampai ketong yang sembalap motor, ketong pemata juga pedis. Kita kaget por jam 2, jam 3 hari, pang, pang. Bayangkan kalau orang tua yang kemudian ada asma, mati, beta pikir. Mati gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang muda yang balap di jalan. Orang lain yang belum waktu mati, gara-gara orang muda balap, mati duluan. Dosa satambong. Ketong mesti mengingat kembali apa yang benar dalam ketong pun hidup, apa yang berguna. Ketika ketong hadir pada saat ini, beta percaya, puji Tuhan luar biasa, bukan karena gereja ini gereja Maranatha, tetapi karena beta percaya bahwa Tuhan menggerakkan hati setiap orang untuk datang ke sini, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin kah? Iya. Mengingat Tuhan itu penting. Satu, mengingat Tuhan akan menjaga ketong ada pada jalan Tuhan. Orang kalau saya pernah mengingat Tuhan, maka dia akan lupa. Ketong ini punya sifat lupa itu paling banyak. Dan itu seringkali yang ada dalam ketong pun diri. Karena itu Alkitab dalam perjanjian lama bilang, katakanlah berulang kali. Pada saat bangun, pada saat di rumah, pada saat dalam perjalanan, di mana saja, katakanlah berulang kali. Ajarkanlah itu berulang kali. Karena apa? Itu mesti masuk dalam kesadaran Anda dan saya, berulang-ulang. Secara psikologis ini yang dibilang pengulangan berkala. Itu yang masuk dalam ketong pun diri. Mengingat Tuhan itu menjaga ketong daripada hal-hal yang dapat membuat ketong bergeser daripada kebenaran. Di luar sana ada begitu banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi ketika ketong masuk di sini, maka ketong akan memandang satu dengan yang lain. Ketong lihat salib, ketong lihat Alkitab, ketong lihat pendeta yang pakai pakaian hitam, perangkat pelayan, ketong menyanyikan pujian dan ketong ingat Tuhan Allah, ternyata beta ini adalah orang Kristen. Dan beta ada dalam komunitas Kristen, dan ini nilai yang paling benar ketika diberitakan di sini. Di luar sana segala sesuatu bisa mempengaruhi ketong.
Di luar sana nilai itu yang ada. Buka HP berbagai macam nilai masuk. Google. Suatu saat ada orang muda di Filipina. Beta dosen cerita. Dia ketik Google bagaimana cara menjadi kaya. Yang muncul adalah cara kaya persugihan gitu. Dong tahu persugihan gitu? Tahu ya? Orang-orang muda tahu sih. Tahu ngepet sih ngepet. Tahu ngepet toh? Nah itu. Babi ngepet yang istilahnya begitu. Dong saya pernah bikin pasti tapi dong tahu gitu. Jadi dia ikuti apa yang diajarkan situ di Google, langkah-langkahnya. Tiap kali dia berjalan, dia dapat uang. Orang lain yang lihat dia dapat. Orang lain yang lihat dia dapat. Tapi suatu saat dia yang tahu bahwa itu sebenarnya sebuah ikatan dengan kuasa kegelapan. Lalu dia alami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang buruk, sampai kemudian diketahui bahwa dia tengah tersesat. Semoga yang terjadi. Tetapi di Maluku ini Suanggi juga masih paling banyak. Jadi kadang-kadang orang muda ini kalau juga bercinta, ini yang istilahnya cinta ditolak dukun bertindak. Kadang-kadang begitu ya. Bisa kan? Dong kayak panaku jawab-jawab beta kan. Beta takut ini orang-orang dong ini munafik sama. Artinya ketika ketong mengingat firman Tuhan itu menjaga ketong pada jalan yang benar. Penting. Mengingat firman Tuhan juga akan menolong Anda dan saya dari sikap yang merusak. Beta mau tanya dulu, di dalam gereja ini siapa yang pakai gelang tulis WWJD? Ada berapa orang? WWJD. Sing ada? Sing mungkin sing ada, cuma dong sing mau angkat tangan sah. WWJD itu artinya apa? What will Jesus do? Ya, keren ya bahasanya. What will Jesus do gitu. Artinya apa? Ya, apa sih yang Tuhan Yesus ingin Anda lakukan gitu kan? Beta sih tahu jago bahasa Inggris tapi beta tebak-tebak. What would Jesus do? Apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Jadi gelang ini dia pun kisah. Dia muncul di salah satu gereja di Amerika karena memang dong yang bisa mencegah lah orang-orang muda di Amerika dalam berbagai hal. Narkoba, seks bebas, praktik okultisme dan semua itu yang bisa dicegah. Pada akhirnya salah satu cara untuk dong mengingat Tuhan adalah dong mempopulerkan gelang. Gelang itu populer dari beta waktu kuliah. Waktu beta kuliah di Jakarta itu toko buku Immanuel jual lakang itu. WWJD, beta sering kali lihat anak-anak muda sekarang pakai betul. Top juga ya gelang ini, tetapi mudah-mudahan dong tahu artinya. What will Jesus do? Artinya apa? Itu mau mengingatkan orang muda gini, tiap saat, tiap waktu ketika dong melakukan sesuatu hal, dong akan melihat gelang itu dan bertanya, dalam keadaan ini Tuhan Yesus bikin apa? Dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau beta bikin apa? Arti gelang itu. Dan gelang itu populer. Mengingat Tuhan akan menghindarkan ketong daripada kerusakan dalam hidup ini. Lalu mengingat Tuhan juga dia berguna untuk menolong ketong saat susah. Banyak orang muda ketika susah, stres dan depresi, apalagi ketika ada dalam perantauan orang tua yang ada. Kalau yang dekat dengan Tuhan, bunuh diri itu paling gampang, betul. Kalau yang obat terlarang, narkoba dan pergaulan bebas, bunuh diri itu ujung akhir. Kalau yang dekat dengan Tuhan. Sing ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa kemudian gini, bilang, beta cuma mau terima hal-hal baik dari Tuhan. Dan beta akan menolak segala hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Sing ada, sing bisa. Ale dong mau begitu juga tapi sing bisa. Dalam hidup ini ketong mesti siap terima hal yang baik maupun hal yang buruk. Seringkali yang lebih gampang diterima adalah hal-hal yang baik, betul kan? Hal-hal yang buruk paling sulit ketong terima dan ketong bergumul di dalamnya. Dan seringkali hal-hal buruk ini yang membuat orang bisa saja menyerah. Untuk berjuang dalam hidup ini, untuk terus bertahan, untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus pegang kebenaran. Tapi dekat dengan Tuhan, pemazmur bilang, kekuatannya bukan dari Anda dan saya. Ketong sing kuat. Pandeta terkuat, majelis terkuat, orang yang paling tua yang ketong anggap bijak pun yang kuat. Yang kuat siapa? Tuhan. Pemazmur bilang,
dalam Mazmur 138, ketika aku berseru kepadamu, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi mengingat Tuhan juga berguna kalau suatu saat susah. Ketika suatu saat ketong ada dalam keadaan yang sulit. Rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, idealnya begitu. Beta mau masuk dalam susahnya gitu. Dalam dunia yang modern, yang praksis ini tuh, mengingat Tuhan ini susah. Aturan, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Aturan yang lain, aturan. Kadang-kadang ketong merasa ketong pun ruang dibatasi. Beta tantang dong. Kalau merasa dibatasi, hiduplah sebebas-bebasnya. Silakan. Silakan. Tetapi dari sini, yang pasti akan terjadi banyak hal yang di luar ketong pun mau. Memang hidup untuk mengingat apa yang Tuhan katakan ini akan seng mudah. Satu, ketong mesti sangkal diri. Betul kan? Seng pegang HP, baru-baru beta pimpin ibadah cabang. Dalam 17 Agustus itu dong bilang bahwa ketong nih mesti merdeka, bentuk-bentuk penjajahan suseng kolonialisme lah, tetapi penjajahan modern itu ilah-ilah. Lalu bilang segala macam, pornografi dan segala macam. Lalu sampai di titik tertentu beta tanya, kalau HP bagaimana? Oh iya HP lah Pak. Lalu beta bilang gini, kalau gitu berani sing, kamu bikin gerakan. Gerakan apa? Gerakan 1 hari tanpa HP. Sing bisa kah apa? Rame-rame bilang sing bisa. Beta bilang, kalau gitu jangan bicara apa-apa deh. Sing bisa? Bisa sing? Kira-kira? Coba tanya orang-orang muda, bisa sing? Bisa sing? Bisa? Bisa sing, bisa. Tapi sebenarnya bisa. Kalau menurut beta bisa. Karena ketong nafas hidup bukan di situ kok. Penyangkalan diri itu maksudnya gini, ketong punya mau ada, tetapi ketong tahu yang benar itu apa. Dan ketong berusaha melakukan yang benar, menepikan apa yang ketong inginkan ketong mau. Tuhan Yesus mempraktekkan penyangkalan diri waktu di mana? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu bukan untuk pemau yang ada. 2 kali untuk minta per Bapa di sorga, sekiranya kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu. Untuk minta loh. Artinya apa? Untuk tahu Allah punya mau apa, tetapi untuk tahu ini berat dan beta pun mau ini dan beta minta gitu. Tapi ketika 2 kali itu, untuk berdoa dan untuk tahu bahwa untuk mesti minum cawan itu, untuk lalu bilang kehendakmu jadi. Artinya untuk menyerahkan untuk pun kehendak pada Bapa. Sangkal diri ada di titik itu. Rekan-rekan muda, sangkal diri ini kalau yang ada dalam ketumpung kehidupan, jangan berpikir nanti berhasil deh. Jangan berpikir nanti berhasil. Ini yang nanti ketua bilang gini, belum waktu mati, sumati. Gitu. Kenapa? Minum mabo. Keren minum mabo. Sumabo, kemudian kendaraan bermotor naik gas tinggi, seret, jalan Patimura, tikungan Batu Meja, lipat, prang, meninggal. Kaget gini apa bilang ini? Tuhan pun mau sewaktu. Beta bilang, Tuhan sugila kapa? Su jelas-jelas mabo. Sempulang di rumah lah tidur, lokomotor. Baik kalau motor, kalau mobil, Tuhan alai. Seret orang di jalan, orang belum waktu mati, suiko mati dengan kamu orang. Lalu bilang Tuhan pun kehendak. Tuhan yang mana, bos? Coba bilang por beta. Itu yang beta bilang. Sangkal diri ini yang menyenangkan. Tapi silakan hidup sebebas-bebasnya. Beta tantang. Hari ini beta tantang. Beta pun rumah di Batu Meja situ. Tinggal datang por beta. Bapak pendeta, beta su hidup sebebas-bebasnya. Surveilah. Bagaimana? Gitu. Sangkal diri yang mudah. Karena terkadang itu yang jadi tren. Dolo-dolo mimpi por katong naik motor. Mimpi.
Jalan Patimura ini paling sunyi. Ketong bisa lihat dari Batu Meja lurus ke Lapangan Merdeka itu terang-terang saja. Sekarang tiap saat kendaraan bermotor itu bertambah. Yang kredit maupun beli langsung. Paling muda, anak-anak muda ada di atas motor ini. Beta paling heran dong. Beta yang kritik dong pun kemudahan, tetapi beta kritik dong pun mentalitas bangga dengan apa yang orang tua punya. Beta kritik itu. Kenapa? Kalau dong hidup dengan mentalitas ini, kamu tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang sebelah itu. Yang makin hari dong makin jago dan makin luar biasa. Terus terang beta mesti bilang itu. Ketompung angkatan muda, ketompung segala macam itu berhadapan dengan HMI yang makin terorganisir dan makin rapi dan makin intelektual, makin terukur, makin luar biasa. Dan ketong duduk di atas motor, bangga dengan orang tua punya hasil, tanpa ketong tahu kemudian ketong pun masa depan seperti apa. Kalah bersaing nanti. Itu yang ketika ketong berdiskusi, ketong bilang gini, saya tahu generasi di bawah ketong nih, ketong mau apa? Terus terang beta yang bermaksud untuk menjatuhkan, sing beta tetap berdoa. Karena beta pun anak-anak juga ada dalam generasi ini. Cuma itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat membebani pada saat ini. Ketong akan wariskan tongkat estafet kepada orang-orang muda pada saat ini. Dan kalau dong sing siap, jangan marah kalau ketong jadi penonton. Sangkal diri perlu. Itu perlu. Karena ketika ketong menyangkal diri, ketong tengah menuju pada sesuatu yang ketong tahu benar dan ketong mesti melakukan itu. Teman-teman beta sing bilang bahwa ini mudah, sing. Tapi sampai beta sudah jadi pendeta, beta sing lompat untuk langsung jadi pendeta, sing. Sing. Beta lewati proses yang dong. Sing adil kalau memang menyamakan semua proses, sing. Tetapi mau bilang, ketong punya saman juga menghadapi tantangan-tantangan yang sing gampang. Sing mudah. Di rumah sakit sekarang orang muda paling banyak sakit asam lambung. Kalau beta pelayanan, karena kebetulan beta pelayanan di rumah sakit, beta bilang lambung kanan ke lambung kiri, maksudnya jalan raya tuh lambung kanan, lambung kiri gitu. Asam lambung kenapa? Seng, karena terlambat makan. Asam lambung kenapa? Seng, karena main HP lupa makan, luar biasa. Asam lambung kenapa? Pikiran terlalu banyak. Orang-orang muda loh, SMA, kuliah. Kalau ketong yang menyangkal diri, maka generasi muda ke depan juga adalah generasi muda yang nanti sakit-sakitan. Orang muda paling banyak sekarang gagal ginjal loh. Pola hidup. Bagaimana ginjal yang rusak, bagaimana lever yang rusak. Ale bagadang saja supompa ale punya seluruh organ tubuh itu untuk bekerja keras. Balon tambah dengan minuman masuk lagi. Balon tambah dengan rokok lagi. Bagaimana ginjal saya minta ampong, lever minta ampong. Buntut-buntutnya ya pasang simino, kalau yang di leher ya di tangan. Cuci darah. Ketong berdoa untuk Tuhan, Tuhan mau ketong berhasil. Tapi bagaimana ketong menjaga pola hidup untuk ketong berhasil itu paling penting. Paling penting dalam hidup ini. Efesus 2 ayat 10 bilang gini, ketong adalah buatan Allah. Jadi sesudah hal-hal yang tadi, beta mau bilang gini, sebenarnya Tuhan hadirkan ketong dalam dunia ini dengan maksud dan tujuan. Ketong ini buatan Allah. iPhone buatan Apple. Ketong buatan Allah. Diciptakan oleh Allah untuk tujuannya yang paling tinggi di dalam dunia. Setiap orang yang hadir pada saat ini, Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupnya. Amin. Sehingga semua orang jadi gubernur, sehingga semua orang jadi wali kota. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan Anda dan saya dan masih bernapas sampai saat ini, Tuhan punya rencana yang besar secara khusus untuk setiap orang yang hadir pada saat ini. Jangan gagalkan itu. Iblis yang bisa gagalkan itu karena Tuhan Yesus mati dan bangkit dan patahkan kuasa iblis, kuasa kutuk dan seterusnya. Saya boleh bilang ini karena setan, ini karena ketong pun turunan dulu begini Pak kutuk. Tarada cerita itu. Tuhan mati untuk Anda dan saya. Dia bangkit dan dia memberikan kemenangan itu. Dikembalikan semua hak yang baik bagi Anda dan saya. Saya ada itu.
Ini karena beta pun orang toto pun salah. Ini karena orang lain, tarada. Tuhan kasih anugerah karunia untuk itu. Yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan yang besar dalam hidup Anda dan saya cuma siapa? Cuma ketemu pun diri sendiri. Ketemu mesti memahami, ketemu hadir di dunia ini Tuhan punya rancangan. Tuh. Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Ketong adalah orang-orang yang berharga. Ketong yang diciptakan untuk kemudian bertahan hidup, tarada. Tuhan ingin ketong berhasil. Tuhan ingin ketong menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan Tuhan memperlengkapi hal itu. Karena itu kalau baca hal perumpamaan tentang talenta, seng ada yang nol, semua diberikan talenta. Dan hati-hati loh, dosa yang paling besar kalau baca perumpamaan talenta, bukan dosa pembunuhan, bukan dosa persinahan, percabulan, tetapi dosa menyia-nyiakan talenta. Di terakhir yang dikasih 1 talenta, dia pakai talenta itu, Tuhan bilang, lempar dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana cuma ada ratap dan ketak gigi. Ketong punya hidup ini punya tujuan, orang-orang muda. Tuhan punya arah per ketong pun hidup. Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Karena itu rumusan berkat bilang gini, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkati pada saat masuk dan keluar. Bagian Alkitab ini mengajak ketong untuk melihat bahwa ketika ketong kembali mengingat dan mengikat diri pada janji Tuhan, ketong punya harapan untuk berhasil. Lalu harapannya adalah gini, orang-orang muda yang sudah dapat pencerahan, hari ini yang masuk gereja, beta yakin dan percaya bukan beta, tetapi beta percaya Roh Kudus bekerja dalam diri saudara-saudari. Kalau moto angkatan muda itu kamu adalah garam dan terang dunia, maka terang itu boleh dipadamkan di sini, tetapi dinyalakan di sini, dan dia akan menyala di luar sana. Kalau Glenn Fredly pun lagu dia bilang, janganlah jadi terang di tempat yang terang, tapi jadilah terang di tempat yang gelap. Bawa terang ini keluar. Jadilah garam di luar sana. Banyak orang yang membutuhkan kesaksian Anda dan saya. Sebagai pendeta, beta yang bisa jangkau orang-orang muda. Sebanyak yang rekan-rekan ketika dicerahkan di sini dan jangkau mereka. Karena itu di ayat terakhir dibilang, mari katakan kepada orang-orang lain yang ada pada jalan di luar jalan Tuhan bahwa inilah jalan yang mesti diikuti. Katakan itu. Mereka membutuhkan kesaksian kita. Beta tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi untuk mengingatkan ketong bahwa ketong pun tanggung jawab. Suatu saat di sebuah negara di Eropa, kota kecil, ada patung Tuhan Yesus di kota itu. Ketika perang dunia, patung Tuhan Yesus itu kemudian dia punya tangan itu putus karena bom. Sesudah perang usai, dong kumpul warga kota, dong bilang ketong rehab patung ini karena dia jadi ikon di kota. Tapi tua-tua kemudian salah satu tua-tua bilang ini saya usah lagi, kasih biar seakan begitu. Tapi ketong tambah tulisan di bawah, kamu adalah tangan Kristus di dunia ini. Jadi dengan kata lain, dong mau bilang gini, Tuhan saya akan datang lagi tunjuk muka kayak dolo. Tetapi Tuhan punya ketong semua. Yang menjadi mata Tuhan, telinga Tuhan, mulut Tuhan, kaki dan tangan Tuhan. Lakukan itu karena begitu banyak orang di luar sana membutuhkannya. Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian oleh Quilet de Fretes.
Ku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. kasih Koile, Tuhan berkati.
Jemaat kita berdiri dan kita akan mengaku iman kita. Bersama-sama kita mengaku, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah mati, yang menderita reformasi, mati dan turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan darah mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian oleh vokal grup cabang Bukit Dua.
kasih rekan-rekan pemuda cabang Bukit Doa untuk pujiannya. Tuhan berkati. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu telah terkumpul tanda-tanda pemberian syukur kami, yang kami berikan dalam bilik dan kehidupan rumah tangga pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, demi dan untuk mempermuliakan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paduan Suara Remaja Betel akan membawa pujiannya 2 kali berturut-turut.
Ya, terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati paduan suara remaja BTL. Saudara-saudari, kita siapkan hati dan seluruh hidup kita akan berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu adalah apa yang kami cari dan kami nampakkan pada saat ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau adalah Allah yang kasih dan setia. Kata-kata dalam ungkapan doa kami tidaklah cukup untuk mengungkapkan kebesaran, kemegahan, keagungan-Mu. Setiap mulut yang memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau pantas untuk menerimanya. Dan inilah kami ya Tuhan. Dari kesibukan kami ada di hari ini, di usbu yang baru. Hormat, puji, sembah, kemuliaan hanya padamu. Allah dalam Tuhan Yesus, Engkau layak untuk mendapatkannya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang kami tahu merupakan pemberian dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Juga untuk hal-hal tertentu yang kami tidak sadari, tetapi karena Tuhan memberikannya kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah memimpin dan menuntun kehidupan kami semua. Kami datang di hadapan Tuhan karena kami juga membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Inilah cara kami untuk mengingat Engkau. Kami mengingat Engkau dalam ibadah pada saat ini, dalam persekutuan pelayanan yang kami lakukan pada saat ini dengan mengimani bahwa Tuhan hadir pada saat ini memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami doakan dan apa yang kami inginkan. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi yang hadir pada saat ini. Engkau menyebut nama mereka masing-masing. Engkau tahu kebutuhan mereka. Ketika hamba-Mu berdoa, mereka berdoa juga dengan harapan-harapan, keinginan, dengan seluruh pergumulan hidup yang dibawakan di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Tuhan yang selalu menghampiri kami dalam kasih dan kemurahan. Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini dan mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Berkatilah setiap pribadi dalam kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga, kerja dan usaha, seluruh kehidupan yang mereka bawakan di hadapan Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Hamba-Mu secara khusus mau mendoakan orang-orang muda yang ada pada saat ini. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka hadir di dalam dunia ini dalam sebuah rancangan Tuhan. Tujuan yang Tuhan arahkan dalam hidup mereka. Dan mereka tengah berlari untuk mengejarnya. Tuhan Yesus, jauhkanlah mereka daripada segala sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari sebuah rancangan Tuhan yang besar. Kami semua ada di dalam dunia ini. Dan kasih bisa dipengaruhi oleh begitu banyak hal yang menjauhkan kami daripada rancangan dan tujuan Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan, ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, maka hamba-Mu meminta meteraikanlah mereka dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kekuatan kuasa darah Tuhan yang telah menebus mereka daripada segala dosa, kesalahan, kuasa setan, kuasa iblis, apapun juga adalah kekuatan kuasa yang menjaga, melindungi hidup mereka daripada segala yang jahat. Yang memberkati dalam pendidikan yang mereka tempuh, dalam kerja dan usaha mereka, dalam membangun seluruh kehidupan yang telah mereka tata. Orang-orang muda ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biarlah dari tempat ini juga mereka akan keluar dan menyaksikan apa yang mesti mereka lakukan. Karena di dalam diri mereka ada hal-hal yang Tuhan taruh, yang Tuhan ingin supaya mereka sendiri yang melakukannya. Lewat mereka biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mendoakan seluruh pelayanan yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang telah menopang seluruh proses pelayanan di malam hari ini.
majelis jemaat dari Bukit Kasih dan Diakonos, semua kami yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkenan memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penjagaan dan perlindungan-Mu bagi kami menetap. Satu usbu ini tidak pasti apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti adalah kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah bergeser dari kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua dalam kasih dan kemurahan itu, dan kami percaya segala sesuatu yang baik dalam nama Tuhan Yesus masih datang dalam hidup ini. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan, terimalah berkatnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk untuk doa syukur.